Sua Buana Paksa, Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ingin kembali mengajak kalian untuk sama-sama menikmati status-status Facebook dari teman-teman saya yang cerdas, yang berani, yang kritis begitu ya. Dan mari kita nikmati bersama. Mbak Tarinisa 8, ini salah ketik atau apa ya, saya nggak paham ini. WDYT itu apa ya? WDYT. Kalau buat mungkin ya, kalau buat salah ketik masa. WDYT saya nggak paham. Tapi yang dikutip yang menarik, tweet dari Jeans Apriliala 96. Dulu sempat mikir era Soeharto itu sadis. Semua keturunan PKI tidak boleh bekerja di pemerintahan. Tapi melihat situasi sekarang, saya percaya apa yang dilakukan Presiden Soeharto itu benar. Keberadaan mereka dalam pemerintahan memang sangat membahayakan untuk persatuan anak bangsa. Sekarang kita terbukti, ya kan, Pak Harto betapa luar biasa, ya. Pak Harto betapa luar biasa. Dan yang membenci Pak Harto itu hampir bisa dipastikan pasti anak PKI gitu. Anak keturunan PKI, simpatisan PKI pasti benci Orde Baru, benci Pak Harto. Udah itu aja. Karena Pak Harto luar biasa. Nah, itu aja ya. Gampang mendeteksi siapa PKI atau bukan ya, siapa yang simpatisan PKI. Itu pokoknya yang benci Orde Baru dan benci Pak Harto. Udah gitu aja, gak usah panjang-panjang. Dagelan lagi. Saya silakan lihat gambarnya, saya nggak komentarin siapa dia. Tapi dari Gelora News nih dinilai punya visi kebangsaan. Dudung berpotensi jadi capres 2024. Astagfirullahaladzim. Ya beginilah ya, gorengan-gorengan di negeri ini. Semuanya ya, makanya sekarang grup-grup lawak itu gak ada yang laku kayaknya ya. Grup-grup lawak itu kayaknya gak terdengar lagi gitu loh. Paling yang konyol-konyol standing comedy itu kan, ya standing comedy itu kan. Tapi saya juga nggak suka itu. Yang belakangan juga asal aja, konten-kontennya itu ngawur kan, dan beberapa kali malah melecehkan agama gitu kan. Nggak laku lah, karena sehari-hari sudah banyak dagelan gitu. Ya, kita sudah terhibur, bukan terhibur tapi sebetulnya ini kelucuan yang menjengkelkan gitu loh. Kira-kira gitulah ya, kelucuan yang menjengkelkan itu, amit-amit gitu ya. Kali P. Imana Speed ini membuat sindiran dengan foto badut gitu ya, foto badut tapi yang dandanannya mirip capres gitulah ya. Jangan lupa ya, 2024 pilih saya, ya kan. Siapa ini? Kecil nggak kelihatan saya. Laut akan saya aspal, langit akan saya plafon, dan pegunungan akan saya ukir. Apa sih ini? Ya pokoknya gambar badut lah, gambar badut yang mau nyapres, ya kan. Dan kemudian narasi laut akan saya aspal, langit akan saya plafon, dan pegunungan akan saya ukir, itu kan maksudnya janji-janji ya, janji-janji yang disampaikan ketika copras capres. Tapi misalnya mereka kemudian jadi ya belgedes kan, nggak pernah terwujud itu kan. Jadi hanya jualan janji aja ya. Ya, jadi sekarang banyak Tony Boster berkeliaran ya. Tony Boster ya, waton muni ndobose banter gitu ya. Kalau nggak tahu tanya orang Jogja. Dari Sam Aceng Fikri Ginting Junior, terus suarakan kebenaran, perjuangan harus lebih kencang. Ini mengutip cuitan dari Ustadz Hilmi Firdausi. Ketika Rasul bersabda, katakan yang benar walaupun pahit. Sungguh definisi itu pahit untuk yang berkata, bukan untuk orang lain. Artinya, suarakanlah yang benar walau dibully, difitnah, bisnismu terjegal, dakwahmu dibatasi, dilabeli ini itu dan sebagainya. Tapi bukankah jamu itu pahit, namun baik bagi kesehatan? Ya, jadi memang di dalam Islam sendiri ada satu entah hadis entah apa ya, bahwa pada suatu ketika seorang muslim itu menjaga iman dan Islamnya bagaikan memegang bara api. Nah, itu yang pernah saya dengar ya. Jadi bagi muslim yang teguh memegang tali Allah, memegang agamanya, imannya,
bagaikan memegang bara api. Artinya apa? Ya memang susah, berat, panas, ya kan. Yang nggak kuat ya mungkin kalau nggak murtad ya munafikun aja lah gitu kan. Jadi Islam abangan, jadi Islam yang KTP, jadi Islam yang ya pokoknya enjoy aja lah. Agamanya dihina biarin gitu kan. Anak Rasulnya dihina biarin gitu kan. Nah, mungkin begitu. Tapi mudah-mudahan kita yang umat Muslim ini tetap walaupun bagaikan memegang bara api, tapi tetap kita pegang. Karena sesungguhnya Allah menjanjikan kemenangan yang agung kelak di akhirat ya, yaitu surganya. Berikut dari Adam Sagita. Pemimpin dengan hasil kecurangan dinilai bahwa musibah berkepanjangan. Ini sejak 2014 sudah muncul yang kayak gini. Dan terus kemudian sekarang kita merasakan dampak dan akibatnya ya kan. Pemimpin dengan hasil kecurangan dinilai membawa musibah berkepanjangan. Ya kan? Siapa yang mengatakan negara ini makin baik? Kecuali ya Buzzer sama BO Cebong lah ya. Dan ini di Din Samsudin yang mengatakan pemimpin berbasis kebohongan hanya akan mengundang murka Allah, dan kita sekarang sudah merasakan ya kan. Dan kemudian di situ ada tweet dari Abu Waras, ketika sebuah negeri di mana para pemimpinnya sudah tidak ada lagi yang berdoa untuk memohonkan keberkahan dan ampunan, maka Allah turunkan bencana sebagai peringatan. Nah, pemimpin sekarang malah yang dipikirkan periode berikutnya ya kan. Utang lagi dan utang lagi kan gitu kan. Jadi ya repot memang jadi rakyat dari negeri ini ya sekarang. Dulu mungkin nyaman, sekarang yang kita rasakan. Mbak Sarah Ahmad 3, kerja kasar di dusun sana gajinya halus lembut nan menawan. Ini bukan persoalan politik tetapi menggambarkan kalau siapa yang mau bekerja di Australia, tukang kebun itu gajinya kalau dirupiahkan 650 juta per tahun. Ya berapa berarti per bulan? Saya saja ya, saya kolonel non job, kolonel tanpa jabatan, tanpa jabatan, itu 10 juta per bulan. Berarti kan per tahun 120 juta. Ya, jauh dibanding tukang kebun di Australia, 650 juta per tahun. Berarti per bulan berapa? Pokoknya akeh gitu kan. Kemudian tukang ledeng itu lebih besar lagi, 750 juta per tahun. Tukang ledeng, silakan ke Australia no, ya kan. Kemudian tukang sampah lebih gede lagi. Lebih gede lagi tukang sampah, 800 juta per tahun, ya kan. Dan yang paling besar adalah tukang listrik, ya kan. Itu 850 juta per tahun, ya. Ini pekerjaan bergaji tinggi di Australia tapi rendah di Indonesia. Ya begitulah. Sebetulnya bangsa atau negara kita ini mampu ya seperti ini. Tapi ya dari dulu tuh dipimpin oleh bangsa-bangsa dan pencuri-pencuri itu lah. Nggak ada yang mikirin rakyatnya itu lah. Jadi akhirnya kekayaan alam yang diberikan Allah itu kemudian tidak dirasakan oleh rakyat gitu kan. Australia mungkin manajemennya bagus, orang-orangnya rasional ya kan. Nanti bisa menyejahterakan bangsa dan rakyatnya begitu kira-kira ya.